Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kesempurnaan agama Islam ya, adalah Islam mengatur dan membimbing kita bisa membuat skala prioritas dalam hidup. Ya. Kalau kita berbicara tentang kebaikan, begitu banyak kebaikan. Kalau kita berbicara tentang ilmu, begitu banyak ilmu. Ya. Tetapi apa? Tentu kita juga memperhatikan masalah waktu, ya, masalah umur, masalah kesempatan, sehingga kemudian Islam membuat skala prioritas kapan kebaikan harus didahulukan daripada yang lain, hak siapa yang harus didahulukan daripada yang lain. Sebab seandainya kemudian kita tidak bisa membuat skala prioritas ya, sebagaimana diperintahkan dalam agama, maka akan bisa menghasilkan sebuah kesia-siaan dalam hidup. Ilmu begitu banyak. Kalau kita dikasih umur 1000 tahun saja, ilmu itu tidak akan habis kita pelajari. Amal kebaikan begitu banyak. Ada setiap hari kita nggak usah tidur, kita bisa melakukan berbagai kebaikan. Tetapi apa? Kita terbatas dengan waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan kepada kita. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Pertama adalah ya, ini sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin ya, melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ada perhatikan apa-apa yang kemudian diperintahkan dalam urut-urutan kebaikan. Ya. Misalkan Allah berikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali engkau terjatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah kita dianjurkan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Maka setelah kita berbuat baik kepada Allah, maka yang kedua adalah kedua orang tua kita. Ya, itu ada urutannya, sehingga hak kedua orang tua kita adalah setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bagaimana taat, ya, berbuat baik kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa? Perhatikan hak-hak kedua orang tua kita. Ya. Maka tidak akan benar seandainya sebaik apapun orang kepada anaknya, tapi dia tidak baik sama Allah, maka tidak ada manfaatnya. Kenapa? Hak orang tua itu setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu siapa orang-orang yang kemudian terdekat ya dalam hidup kita? Maka Allah perintahkan wabidil qurba, yaitu kaum kerabat kita, keluarga, ya, orang tua kemudian kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita itu siapa? Kaum kerabat kita adalah orang yang satu terah dengan kita, ya, satu buyut, ya, satu kakek dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang harus betul-betul prioritas kita perhatikan, ya. Jangan sampai juga kita baik kepada paman kita, bibi kita, tapi kita nggak baik untuk ibu dan bapak kita. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Kaum kerabat itu adalah setelah kita kepada bapak ibu kita. Maka dulu Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Ya, itu pertama ya ibumu dan bapakmu. Ya, itu ada prioritas urut-urutan yang harus kita perhatikan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yatama wal masakin, ya, orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin itu harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kita baik dengan orang kaya tetapi dengan orang miskin kita tidak baik, ya. Kita dekat dengan orang-orang kaya tapi kita menjauh dari orang miskin, itu juga nggak boleh. Kenapa? Justru al yatama wal masakin, orang-orang lemah ini adalah orang-orang yang justru harus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita.
Setelah itu wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jam. Nah, setelah itu perhatikan tetangga. Ya. Tetangga, kalau di sini sebutkan ada 3, tetangga yang dia kerabat kita, ya. Dia tetangga tetapi satu terah dengan kita, maka itu lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, tetangga yang dia itu tetangga bukan kerabat tapi dia muslim. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang bukan kerabat, bukan muslim, dia non muslim, kita tetap juga harus berbuat baik kepada mereka itu, ya. Kemudian apa? Dikatakan wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, setelah itu kepada ibnu sabil, kemudian juga kepada budak kita, ya, kepada budak kita. Nah, ayat ini menjelaskan juga tentang urut-urutan kepada siapa orang-orang yang kemudian harus berbuat baik. Ya. Salah satu contoh kemudian yang kalau kita dengan kerabat, ya itu kan saudara kita, ya, di saudara kita, di dalam kehidupan kita itu sudah menjadi kebiasaan orang itu satu kerabat berarti ya satu keluarga dengan kita. Nah, ini yang seterusnya adalah tetangga. Ya. Saya semalaman itu saya perjalanan dari Surabaya ke sini tuh. Saya scroll ternyata masalah sekarang ada viral seorang yai dengan tetangganya itu, ya. Bapak Ibu ikuti nggak itu? Ya, orang kemudian sampai ramai sekarang sama-sama mengadukan ke polisi dan berita itu ramai sekali. Masalah yang berawal dari apa? Dari hubungan yang tidak baik dengan tetangga. Nah, tetangga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul mengatakan, ya, saya mengira tetangga itu mendapatkan warisan dari kita. Kenapa? Karena saking seringnya Jibril alaihissalam mengingatkan agar berbuat baik dengan tetangga. Saking seringnya Rasulullah diingatkan oleh Jibril, perhatikan tetangga. Jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian kita ada masalah dengan tetangga kita. Ya. Dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tetangganya. Muliakanlah tetangga. Tanda keimanan seseorang adalah dia itu pasti baik dengan tetangga. Itu tanda keimanan seseorang, ya. Dalam riwayat lain dikatakan la yu'minu ahadukum, ya. Dalam riwayat tidak akan beriman di antara kalian, ya, orang-orang yang apa? Tetangganya tidak aman dari dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang kok tetangga kita nggak nyaman dengan kita, berarti kita itu masalah, gitu, Pak. Jadi sekali lagi masalah, walaupun apa? Mungkin tetangga kita tidak baik, tetapi kita sendiri yang harus bercermin pada hal tersebut. Ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingatkan betul. Jadi tetangga itu adalah iman kita. Ya, dalam riwayat lain dikatakan tetangga itulah cermin bagi kita. Cermin bagi kita maksudnya apa? Apa yang diucapkan tetangga kita tentang kita, maka itulah kita. Ya. Jadi kalau tetangga kita bilang saya itu orangnya begini, itu benar. Itu benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, nyun saya kok kita dirasani tetangga kita, maka di saat kita dirasani kita itu benar itu. Artinya apa yang diceritakan tetangga tentang kita itulah kita. Ya. Kalau tetangga kita mengatakan kita A, kita B, kita C, ya itu kita. Hakikat kita itu seperti itu. Sehingga orang-orang zaman dulu di saat mereka mau berbesanan, ya, mau berbesanan Bapak Ibu, cukup tanya tetangganya, ya si fulan baik atau enggak itu. Kalau tetangganya bilang baik, maka dia baik beneran. Tapi kalau tetangganya mengatakan, aduh itu orangnya, itu begitu juga itu. Ya, jadi tetangga itu bisa apa? Menjadi cerminan bagi agama, bagi iman kita di situ. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menyakiti tetangga, sebanyak apapun amalnya, itu bahaya sekali. Ya, saya katakan bahaya sekali. Dulu pernah disampaikan kepada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, saya punya tetangga yang dia itu ahli tahajud. Ahli tahajud, bukan hanya orang suka tahajud, tapi ahli tahajud. Kemudian dia juga ahli puasa. Pokoknya setiap malam dia tahajud,
siang dia senantiasa puasa itu. Tapi ya Rasulullah, tu'ti jarah. Tu'ti jarah, ya Rasulullah. Tapi dia menyakiti tetangga. Bayangkan Pak, ahli tahajud, ahli puasa, dia menyakiti tetangga. Nabi bersabda, fahiya finnar, dia masuk neraka Pak. Apalagi kalau kita bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, kita menyakiti tetangga, apakah mungkin kita akan selamat itu? Tidak mungkin akan selamat. Orang yang ahli tahajud, ahli puasa saja menyakiti tetangga, Nabi bersabda, fahiya finnar, dia itu masuk neraka. Bayangkan itu. Apalagi kita yang bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa itu. Sehingga apa? Kenapa Jibril itu senantiasa mengingatkan? Karena itu adalah perkara yang sangat penting. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan apa? Al-jar qoblad dar. Ya, sekali lagi, al-jar qoblad dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Artinya apa? Sebelum kita mau memutuskan tinggal di satu tempat, maka dipastikan dulu tetangganya baik-baik. Sekali lagi, dipastikan dulu tetangganya baik. Jadi kalau kita sudah tahu, mohon maaf ya, wah ini tahu calon tetangga saya ini orang baik, jangan sekali-kali tinggal di situ. Jangan sekali-kali tinggal di situ, kecuali dia akan sengsara seumur hidup. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita memastikan lingkungan situ itu tidak baik untuk kita, jangan sekali tinggal di situ. Kenapa? Menentukan bahagia tidaknya kita seumur hidup. Bahkan apa? Bisa menentukan surga neraka kita juga. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis arba'atun minas su'ada. Ini ada 4 sumber kebahagiaan dalam hidup seseorang. Ada sumber kebahagiaan hidup seseorang itu ada 4. Pertama itu apa? Pertama adalah al-markabul hasan. Adalah kendaraan yang bagus. Ya, kendaraan yang bagus sejak zaman jahiliyah dulu. Ya, dikatakan harta yang paling disukai adalah unta merah, itu kendaraan yang bagus. Ya. Yang kedua adalah al-maskan al-wasi, rumah yang luas. Ya, rumah yang luas. Ya. Kemudian yang ketiga ini al-jarus saleh, tetangga yang baik. Ya, jadi tetangga baik itu sumber kebahagiaan dalam hidup. Bapak Ibu gajinya sebesar apapun, sekaya apapun, tetangganya nggak ada yang senang, nggak akan bahagia itu. Nggak akan bahagia. Nah, yang keempat adalah pasangan yang soleh dan soleha. Ya, suami punya istri soleha, istri punya suami yang soleh, itu adalah kebahagiaan dalam hidup. Maka kalau 4 ini bermasalah pula kehidupan kita itu. Sehingga tetangga itu menentukan kita bahagia atau tidak. Kenapa? Karena intensitas pertemuan kita yang setiap hari pasti ketemu, setiap hari pasti kita bertatap muka, kita melihat. Maka kalau seandainya kita ada masalah, berarti setiap hari perasaan kita itu tidak akan senang di situ. Nah, sehingga disitulah kemudian apa? Orang-orang mengatakan ajaru qoblad dar, dipastikan dulu tetanggamu, baru kamu bangun rumah. Ya. Jadi kalau tetangga itu sudah jelas tidak baik, jangan sekali-kali bangun rumah di situ. Kenapa? Berarti kita mendaftar untuk sengsara dalam hidup. Ya, sehingga kebalikannya ada 4 sumber kesengsaraan dalam hidup. Ya, ada 4 sumber kesengsaraan dalam hidup. Kendaraan yang tidak bagus, macet terus kan. Ya, kemudian rumah yang sempit. Ya, rumah yang sempit itu juga tidak mengenakan itu. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk. Kemudian yang keempat itu lebih parah lagi, pasangan yang tidak soleh-soleha. Maka kalau ada salah satu ini dalam kehidupan kita, itu akan sangat bermasalah dalam diri kita. Nah, sehingga kita bisa melihat dari hadis ini, tetangga itu adalah menjadi parameter kita akan bahagia atau tidak. Ya, bahagia atau tidak di situ. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an begitu banyak tentang tetangga itu. Begitu hadis-hadis yang harus diingat betul tadi Rasul sampai saya diingatkan terus oleh Jibril alaihissalam agar apa? Perhatikan tetangga. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan berbuat baik dengan tetangga. Ya, berbuat baik dengan tetangga. Walaupun apa? Walaupun hanya memberikan sesuatu yang kecil. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha."
Jika engkau memasak daging, ya, jika engkau memasak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya dan apa? Dan perhatikan tetangga. Ya. Artinya kalau kita hanya bisa beli daging sedikit, Bapak Ibu ya, kita nggak bisa beli daging banyak, maka kalau bisa Pak, nggak apa-apa, diperbanyak kuahnya kalau masak. Biar apa? Biar tetangga ikut bisa merasakannya itu. Jadi sekecil apapun kebaikan kita bisa berikan kepada tetangga itu jauh lebih. Sebagaimana disebutkan para ulama juga, satu kebaikan kita dengan tetangga itu pahalanya 10 kali kebaikan kita dengan orang jauh. Ya, sekali lagi, kalau ada kebaikan kita dengan tetangga kita, itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat dibandingkan kebaikan kita dengan orang yang jauh. Dan sebaliknya, satu kejahatan kita, satu kesalahan kita dengan tetangga pun dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Maka ini pernah Nabi SAW ya beliau menyebutkan di dalam hadisnya. Ya, hadisnya jadi termasuk di antara dosa besar adalah kita menyakiti tetangga kita itu. Nah, jadi anjuran terus berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan sebaliknya Pak, kita dianjurkan harus bersabar dengan kondisi tetangga kita. Ya. Maka tadi kalau kita sudah terlanjur ya, kita tinggal di satu tempat dan kita bermasalah dengan tetangga, maka kita harus sabar, betul-betul sabar gitu. Ya, jangan sampai ada perseteruan kita dengan tetangga. Ya, maka ini nasihat untuk kita bersama. Nabi bersabda, pengadilan pertama kelak dibuka pada hari kiamat adalah orang yang bermasalah dengan tetangganya. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kok ada masalah sekarang dengan tetangga, belum selesai, berarti Bapak Ibu daftar sidang pertama hari kiamat. Kalau dia daftar pertama sidang hari kiamat, dia yang pertama masuk neraka itu. Pertama dia masuk ke dalam neraka itu. Kenapa? Dia yang disidang duluan. Kalau disidang duluan maka dialah sendiri yang kemudian pertama dia akan mencicipi ke dalam neraka itu. Sehingga Rasulullah dia punya tetangga Yahudi, beliau punya tetangga orang musyrikin, rumah beliau dilemparin kotoran unta, jeroan unta. Beliau berangkat ke masjid diludahin, beliau tidak pernah membalas itu. Ya, saya sampaikan ada kisah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ada seorang ulama, seorang ulama yang sangat terkenal. Ya. Beliau itu seorang imam, ya beliau seorang imam. Dia tinggal di sebuah apartemen, ya. Jadi rumah bertingkat. Kemudian dia tinggal di lantai bawah dan tetangganya itu orang Yahudi, ya. Maaf ya, orang-orang Yahudi, dia tinggal di lantai atasnya itu. Mereka hubungannya baik, Pak. Hubungannya baik, gak ada masalah itu. Suatu hari imam ini, Bapak Ibu sekalian, beliau sakit, ya. Sakit sehingga begitu banyak rakyat dan orang-orang itu membesuknya karena dia sakit, ya. Bahkan sampai raja pun membesuknya, ya. Karena saking banyaknya orang yang kemudian menjenguk, ya, menjenguk biar dia sakit. Jadi tetangga juga yang orang non muslim tadi dia juga akhirnya menjenguk. Di saat sudah orang sepi dia datang. Di saat dia datang masuk ke rumahnya, Bapak Ibu sekalian, dia itu mencium aroma yang sangat-sangat tidak suka dia itu. Itu apa? Dia masuk, dia perhatikan ya, sebelum dia menyapa, karena dia masuk rumah langsung dia mencium aroma yang sangat tidak enak. Kemudian dia perhatikan, ternyata apa? Ternyata ada kebocoran toilet rumahnya yang di atas ke rumahnya imam ini. Bayangkan Bapak. Jadi toiletnya itu bocor itu, karena dia di lantai atas, bocorlah ke masuk rumah ulama ini. Kemudian dikatakan, ya imam, ya dikatakan, wahai syekh, ini sudah berapa lama ini terjadi? Berapa lama kira Bapak? Dan saya kira jenengan gak akan kuat itu. Belum ada, ini sejak 20 tahun yang lalu. Bayangkan Pak, jenengan punya tetangga, toiletnya bocor ke rumah jenengan, gak pernah protes selama 20 tahun. Gak pernah. Kenapa? Al-Quran, hadis memerintahkan sabar, sabar, sabar dengan kelakuan tetangga. Nah, 20 tahun Bapak. Maka betapa kagetnya orang ini, betapa kagetnya. Dan apa?
ulama ini karena kebocoran itu setiap malam dia harus membuang kotoran, ya. Jadi ditadah pakai ember, dibuang malam-malam biar tetangganya nggak lihat. Dibuang jauh-jauh, kemudian setiap malam dia lakukan selama 20 tahun dan dia tidak pernah protes kepada tetangga itu. Dan itu ketahuan karena tetangganya masuk ke dalam rumahnya itu. Ya. Kira-kira kita kuat nggak seperti itu, Pak? Kira-kira kita kuat nggak? Itu toilet yang bocor ke rumah kita itu. Kenapa? Nabi perintahkan sabar dengan kelakuan tetangga. Apalagi kalau mohon maaf Bapak Ibu ya, tetangga kita juga tidak sejahat itu, tidak senakal itu. Kita dianjurkan untuk sabar dengan kelakuan tetangga kita. Nah, sehingga kesabarannya sampai seperti itu. Ya. Dan Nabi di dalam hadis mengatakan di antara hak tetangga adalah membiarkan tetangga, misalnya dia menjemur di tembok kita, biarkan dia. Ini perintah di dalam agama. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena sekali kita bermasalah dengan tetangga, biasanya itu lama. Dan itu tidak akan pernah, kecuali apa? Dia akan menyibukkan pikirannya, dia akan selalu kepikiran dengan apa yang dengan tetangga itu. Ya. Kalau tentu ini tidak diperintahkan dalam agama kita, ya kita tidak akan makan. Mungkin kita akan protes dan seterusnya. Tapi kalau ini diperintahkan dalam agama kita, kita berbuat baik kepada tetangga, bukan berarti mohon maaf kita harus DP. Bukan berarti kita harus berbuat tetangga, berarti kita harus lebih rendah dari tetangga. Tidak. Kita melakukan seperti ini karena kita disuruh oleh agama. Kita disuruh oleh Allah. Kita itu disuruh oleh Rasul bagaimana kita harus berbuat baik dengan tetangga itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mungkin bisa lepas dari tetangga kita. Kita hidup bertetangga dengan ini. Maka apa? Ciptakan, semangatlah berbuat baik kepada mereka. Kita harus ingat kebaikan kita dengan tetangga itu 10 kali lipat. Dan dijaga betul, jangan sesekali kita ada masalah dengan tetangga. Kalau sudah terlanjur kita bermasalah dengan tetangga, usahakan segera diselesaikan. Ya, segera diselesaikan. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, kita bukan ahli tahajud, kita bukan ahli puasa. Orang yang ahli tahajud, ahli puasa saja tidak selamat di akhirat. Apalagi yang kalau seandainya kita bukan ahli tahajud, ahli puasa, maka selesaikan. Ya, selesaikan. Kita mengalah dalam kehidupan dunia biar kita menang di akhirat. Jadi kita tidak terbebani dengan beban yang sangat berat dalam kehidupan di akhirat kita itu. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara kewajiban kita juga adalah menjaga tetangga kita. Ya, menjaga tetangga kita. Jadi kewajiban kita menjaga, mungkin pas tetangga kita pergi, ya. Biasanya kita kalau safar, Bapak itu mau pergi keluar kota, kita mau berangkat haji, umroh, biasa kita pamit ada tetangga, kita sampaikan saya nitip ya rumah saya, ini selama saya bepergian. Ya, kita kalau begitu kita harus menjaga tetangga kita itu. Ya, jadi jaga apa yang menjadi hak miliknya tetangga. Ya, sehingga ini kemudian harus betul diperhatikan. Ya. Jangan sampai ya, misalkan Bapak Ibu, ini kadang hujan ya, Bapak Ibu jemur, pas acara di luar, hujan ternyata pulang, kok tetap kehujanan pakaiannya Bapak Ibu. Oh itu berarti mungkin kita masalah dengan tetangga itu. Kenapa? Karena kita baik dengan tetangga, sekira kita nggak usah nyuruh, insya Allah tetangga kita sudah mengambilkan jemuran kita. Tapi kalau tetangga kita acuh dengan kita, mungkin kita yang memang bermasalah di situ. Sehingga ini jangan sampai kemudian luput ya dari kebaikan kita dalam setiap hari, karena saking pentingnya masalah ini dalam agama kita. Jadi di saat amal-amal itu berhubungan dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita merasa berarti saya lebih rendah, bukan ya. Berarti kita lebih rendah dari tetangga kita, bukan masalah itu. Kadang kita menghormati orang itu bukan karena orang itu layak dihormati, tetapi kadang apa? Karena dia memang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Ya, misalkan mohon maaf Pak Bu ya, kita punya tetangga yang tidak baik misalkan. Orang tidak baik sebenarnya tidak layak untuk dihormati itu.
Tetapi apa? Tetapi karena ini sudah diperintahkan dalam agama, maka sudah tidak ada pilihan lain. Kita harus sami'na wa ta'na. Ya, kita harus taat itu perintah dalam agama kita. Walaupun mungkin tetangga kita tidak baik. Rasulullah menjaga tetangga walaupun seperti perilaku perbuatannya itu. Ulama ini menjaga tetangganya, perasaannya dijaga walaupun perbuatannya itu sangat tidak layak, tidak baik kan begitu. Tapi mereka tetap menjaga itu. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang sering sekali ditanyakan, bagaimana Ustaz, tetangga saya nyakiri saya? Jawaban cuma satu, Pak. Tidak ada jawaban lain. Sabar. Jawaban cuma itu, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sekali lagi, sampai kapan? Sampai mati. Karena gak ada pilihan sudah. Mau apa kita coba? Ya, mohon maaf ya, memang ada orang yang tipikalnya kita sudah baik, dia tetap tidak baik kepada kita. Kita sudah baik, tetap dia tidak baik kepada kita, menyakiti kita. Memang gak ada pilihan sudah. Jawabannya cuma sabar. Sampai kapan? Dulu-duluan, dia mati duluan atau saya mati duluan. Ya. Karena memang sabar itu gak ada batasnya, kecuali kematian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sekali lagi, jangan ada masalah dengan tetangga. Jadilah orang yang terbaik. Orang yang terbaik dikatakan dikatakan khairul jiran ya indallah. Sebaik-baik tetangga kelak di surga adalah orang yang paling baik untuk tetangganya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hadis mengatakan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik untuk tetangganya itu. Ya. Jadi subhanallah di zaman dulu ya kita kan biasalah kita dengan tetangga ya. Saya dulu di kampung begitu ya, kalau kita telat makan ya kadang ke tetangga, ikut makan di tetangga kan itu ya, enak itu. Tetangga bepergian dapat oleh kita juga ikut jadi kita enak nuansa kehidupan seperti itu ya. Bapak Ibu keluar kota acara di luar, makan di luar, ikan tetangga ya, walaupun dibungkuskan sedikit tapi kebaikan itu berlipat ganda kalau kita lakukan untuk tetangga kita. Dan sekali lagi, dosa kita dengan tetangga pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semoga ini menjadi pengingat untuk kita bersama bagaimana kita terus harus menjalankan agama ini sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.